Izinkan sekalian untuk kegiatan malam hari ini kita mulai saja dan mohon untuk kesiapannya termasuk menyalakan kamera dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali di virtual Tatamaya dan hari ini merupakan malam yang ke-12 dalam pertemuan Tatamaya dan mudah-mudahan kegiatan malam hari ini memberikan pelajaran serta ilmu yang manfaat untuk kita semua. Pertama-tama tentunya mendekat syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehat. Mudah-mudahan kenikmatan sehat tersebut akan mendapat pada kita semua dalam arti mencari ilmu sekaligus sebagai bagian dari tugas kita dalam menggunakan sehari-hari. Yang berikut, selawat salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya, kepada kita semua yang insya Allah akan dapat sabar dulu di yaumul qiyamah. Izin kakak sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang rencana tidak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan pada malam hari ini kita akan lakukan selama kurang lebih 1 JP. Jadi mohon kesiapannya. Sebelum kita mengawali pada malam hari ini, mohon direnungkan kembali sebelum kita lanjut. Jadi tenangkan hati, kemudian pikiran, arahkan semua perhatian fokus pada belajar. Kemudian yang berikut, munculkan rasa syukur sampai pada hari ini kita sudah tentunya banyak bersyukur, kita dapat membuat ilmu yang banyak dan keingintahuan itu akan bertambah dengan jumlah pengetahuan yang kita dapat. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari kegiatan pembelajaran selama ini akan mendapatkan kebajikan. Untuk itu, pada kesempatan ini kita mulai dengan berdoa untuk itu kepada Kak Acita, dipersilakan. Oke, sebelum kita mulai aktivitas pada malam hari ini, kita berdoa dan memanjatkan surat Al-Fatihah. Setelah itu kita baca doa belajar supaya kita bisa fokus untuk kegiatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Cita yang sudah mengawali kegiatan hari ini dengan bersama-sama membawakan sebuah doa dan memimpin kegiatan pada malam hari ini. Jadi Kak sekalian, sebelum kita lanjut seperti biasa, tentunya kesepakatan bersama selalu saya ingatkan kembali dan saya tidak bosan-bosannya untuk mengingat kembali, selalu menyalakan kamera dan mematikan mikrofon, serta diharapkan untuk bisa hadir seutuhnya. Kemudian kita semua diharapkan untuk menghargai waktu secara bersama. Yang berikut, memasakkan video chat dan present dalam artian untuk melaksanakan kegiatan diskusi dan seterusnya. Yang berikut, berkaitan gangguan teknis dalam kegiatan ini, kadang-kadang perlu kita sadari dan itu merupakan yang perlu kita wajar karena kadang-kadang kita berkaitan dengan jaringan dan seterusnya. Kemudian yang berikut sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan mulai dengan sebuah tujuan sesi kali ini, yaitu yang pertama, merefleksikan kembali pembelajaran modul 3 yang sudah kemarin kita bahas di 2 kali pertemuan di Tatamaya. Kemudian yang kedua, kita akan memahami penugasan rencana tidak lanjut. Jadi itu intinya. Kemudian jadi 2 intinya akan kita bahas selama kurang lebih 1 jam dan refleksi kita akan mulai.
Kemudian agenda kita pada malam hari ini yaitu yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian refleksi awal, kemudian penyampaian RTL, kemudian dialog dan penutup. Untuk pendahuluan kita malam hari ini, saya ingin menyampaikan kembali kepada kalian sekalian bahwa tentunya ketika kita sudah belajar dalam artian sudah sampai saat ini tentunya ada beberapa hal yang perlu digali kembali tentang refleksi ini. Kemudian kakak-kakak bisa menuliskan refleksi ini sebagai kesiapan belajar pada malam hari ini untuk menuliskan di kolom chat. Jadi kakak sekalian kira-kira pada malam hari ini seberapa besar kesiapan belajar dalam tatap maya kali ini. Jadi tolong silakan untuk digunakan fitur chat yang ada di bawah kira-kira saya pada malam ini kesiapan belajarnya sudah sampai di mana, mungkin begitu. Silakan diisi kakak di boy chat baik dari 1 sampai ke 10 kira-kira posisinya berada di mana. Silakan kakak dilakukan untuk menuliskan di kolom chat yang ada di bawah. Sambil saya pantau dari sini. Silakan, silakan diisi. Kira-kira saya pada malam ini pada posisi berapa dalam kesiapan berbicara saya? Mungkin seperti itu. Ayo kakak sekalian mana? Kontribusinya di chat, kolom chat kayaknya belum ada yang muncul ini, saya lihat. Nggak usah terlalu susah ya, kita refleksi aja. Kira-kira pada malam hari ini saya kesiapannya belajar, kalau dihitung 1 sampai 10, dari nomor atau angka tersebut saya di level berapa, mungkin seperti itu ya. Kesiapan belajar itu kan tentang persiapan, itu aja. Kemudian mungkin materi-materi yang pernah didapat, itu sampai pada nomor berapa atau level berapa sampai malam hari ini. Kalau tidak ada yang memberikan kontribusi di chat, mungkin bisa langsung open mic saja. Kemudian jangan lupa untuk mengapa menuliskan lever tersebut, mungkin alasannya ya, umpan baliknya seperti apa. Karena saya selamat bergabung, baru datang saya lihat untuk malam hari ini. Kak Cita, silakan mohon untuk dibantu saya. Kira-kira dalam kesiapan belajar pada malam hari ini, jika dilihat dari 1 sampai 10, kira-kira di posisi berapa? Bisa disampaikan? Halo? Atau masih menunggu ya? Menunggu. Oke, Kak Ani yang sudah berpartisipasi dalam kolom chat, saya akan bacakan. Untuk Kak Nikma, dia yang pertama-tama adalah memilih metode belajar yang tepat. Ini bukan memilih ya, maksudnya dari kesiapan kakak sekalian, dari level 1 sampai 10 itu berada di posisi berapa, begitu mas saya. Kesiapan belajarnya, posisi, bukan strategi, bukan. Mungkin seperti itu ya. Kemudian alasan ketika mengambil poin itu kira-kira apa? Mungkin begitu. Oke, siap kayaknya. Terima kasih Kak Nima sudah berkontribusi untuk kegiatan awal pada malam hari ini. Saya tunggu lagi yang lain. Di mana yang lain?
Oke, Kak Jakir. Kalau memang tidak kesulitan dalam melakukan aktivitas untuk di chat, silakan di open mic saja kira-kira. Baik Kak, untuk kesiapan belajar kalau dilihat dari level dari 1 sampai 10, saya pilih 10 karena memang kenapa? Karena setiap refleksi yang akan kita lakukan itu membutuhkan rencana tindak lanjut atau RTL. Mungkin itu dari saya Kak. Oke, terima kasih Kak Jakir. Kak Emi, silakan. Di copy, kira-kira Kak Emi sebuah sampai di mana? Kayaknya belum tercopy. Siapa lagi yang belum berkontribusi nih? Kak Nima sudah, Kak Acita sampai sementara kayaknya. Kak Anan baru masuk. Saya tunggu satu lagi kayaknya. Siapa satu lagi yang ingin menyampaikan hasil eh, refleksinya berkaitan dengan kesiapan belajar malam hari ini? Ayo guys sekalian, silakan. Kayaknya belum ada yang apa ya, yang masuk lagi. Mungkin yang lain ini di jalan Kak, ada di jalan. Oh ya, oke ya. Mungkin jalan juga ya. Ini saya lihat ada Kak Nikmah. Ap- eh, dia dari Regi level Kak Lima menjawab kesiapan dari bentuk fisik. Oke, terima kasih Kak Nima sudah menuliskan di kolom chat. Oke. Mungkin kakak sekalian ada yang pada malam hari ini tentunya ada beberapa hal yang perlu diatur bersama. Ada mungkin teman-teman yang lagi sementara di perjalanan. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya tentunya tadi sudah mewakili semua kita semua. Kak Jagir bisa menyampaikan kurang lebih level 10 karena kita sudah pada akhir-akhir kegiatan dan kesiapan kita lebih mantap dan bisa terpenuhi. Oke, yang berikut kita lanjutkan Kak sekalian. Karena materi saya lihat agak panjang, kita gas saja karena waktunya kita juga hanya 1 jam. Yang berikut, untuk kegiatan malam hari ini yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita akan membahas tentang rencana tindak lanjut atau RLL. Namun tujuan pembelajaran yang harus kita capai untuk malam hari ini tentunya peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar dan aspek penilaian lini masa serta dengan baik dan benar. Kemarin kita sudah bahas tentang rencana pembelajaran proyek yang ada di komunitas dan hari ini kita mulai untuk memantapkan diri dalam rangka untuk kesiapan menyampaikan kegiatan tersebut atau proyek tersebut di kombel masing-masing. Yang berikut Kak sekalian, revisi awal kita tadi sudah menyampaikan dari poin-poinnya 1 sampai 10 dan untuk itu kita kembali menggali dari hasil pembelajaran kemarin tentang pembelajaran berbasis proyek tentunya. Kita akan revisi kembali. Silakan nanti kakak-kakak menyimak kemudian bisa memberikan kontribusi kira-kira dalam hal ini saya posisinya berada di mana dan bagaimana saya menanggapi terhadap apa yang terjadi ketika ada suatu pertanyaan yang muncul. Di sini yang pertama adalah ini segera pertanyaan refleksi yang pernah sempat kita belajar dari kemarin dari 2 pertemuan. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis ini dilakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar yang ada di sekolah? Kira-kira bagaimana ini, kakak sekalian? Ini membutuhkan tanggapan ya, tanggapan. Kira-kira kan begitu ya, tanggapan dalam artian kira-kira jika ada suatu pertanyaan yang muncul kemudian berkaitan dengan komunitas yang ada di sekolah, bagaimana tanggapan kakak terhadap situasi yang seperti ini? Untuk itu pada kesempatan ini saya lihat ada beberapa orang yang sudah berpartisipasi tadi yang belum sempat mungkin Kak Cita belum sempat ya? Kak Cita halo? Di copy apa di copy? Pertanyaan di copy? Kanan apakah sudah di anu ya Mas di perjalanan ini?
Kak Nima, silakan open mic kalau memang boleh di open mic. Kita revisi dulu untuk kegiatan malam hari ini. Hari ini materinya cukup penting karena ini bagian dari persiapan kita untuk menyampaikan hasil RTL kita ke Kombel ya. Jadi ke Kombel, jangan sampai nanti kakak-kakak menyampaikan di Kombel itu ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu, mohon keseriusannya dalam hal ini untuk menyimak materi ini. Jadi sangat penting. Karena tidak tidak kalau tidak serius, nanti ada suatu hal yang ketika menyampaikan di Kombel, ada sesuatu yang ketinggalan dan itu membuat teman-teman yang di sekolah mungkin agak sedikit wow, bagaimana kan seperti itu. Jadi mohon untuk keaktifannya dalam rangka untuk membahas materi pada malam hari. Dan ini tidak lama karena ini 1 jam. Jadi kita lebih efektif lah seharusnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Kak, siapa tadi? Kak Usman ya, yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kak Nima belum ngop kopi, kemudian Kak Jakir kira-kira bagaimana ini? Oh, baik Kak. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini dilakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar dalam sekolah? Kalau menurut saya ini Pak, memang Kak, memang kita membutuhkan rekan untuk membangun rancangan program berbasis proyek ini karena memang keterlibatan wali kelas sangatlah penting di situ karena ikut membantu dalam menyusun rancangan tersebut. Memang kalau ada dukungan dari rekan sejawat, apa yang kita rencanakan pasti akan terlaksana dengan baik. Mungkin itu dari saya, Kak. Oke, terima Dan kasih. Kayaknya saya akan upayakan untuk menyampaikan ke rekan-rekan yang ada di sekolah di dalam kombel yang ada di sekolah saya. oke, terima kasih. Banyak. Jadi artinya kalau kita ada kolaborasi dengan teman-teman sejawat, kemungkinan untuk sebuah kegiatan itu lebih mudah ya dibandingkan kita belajar atau melakukan dengan sendirinya. Mungkin seperti itu ya. Sendiri, iya. Iya, Kak. Ah, kemudian kita juga bisa mengatur anak-anak lebih mudah karena ada yang mengawasi, ada yang mendampingi. Nah, begitu seperti itu. Mungkin seperti Ya. itu. Oke, kita lanjut aja. Yang berikut. Nah, kira-kira kalau yang berikut ini bagaimana ini? Yang lain kakak saya silakan buka kameranya karena ini berkaitan dengan refleksi tentunya jangan sampai nanti ada sesuatu yang diskomunikasi kita diskusikan pada malam ini supaya tidak terlalu apa ya susah ketika nanti berhadapan dengan kakak-kakak yang berada di sekolah masing-masing. Untuk pertanyaan refleksi yang berikut adalah bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini fokus pada apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Nah, berarti ini berkaitan dengan peran ya, peran dalam Kombel itu dalam rangka untuk menakas pembelajaran yang ada di sekolah. Mungkin begitu. Pak Osman, bisa di-copy pertanyaan ini? Pak Osman Saban? Halo? Kayak belum tercopy nih ya. Kak Jakir, kenapa teman-teman yang lain kok tidak ada apa ya? Tidak ada respon. Kemana kira-kira ini? Di jalan semua, Kak. Masa oh di perjalanan semua? Tidak, Kak. Saya kurang tahu. Tidak, Kak Rima Cuma juga kan biasanya di rumah. Kak Cita juga di rumah. yang dijalani Kadang-kadang Kak ada respon. Emi, Kak. Yang dijalani Hmm. Kak Emi, Kak Adnan, sama Kak Ismanto. Itu. Itu maksudnya. Kayaknya begitu sih. Ayo kakak-kakak. Kalau coba saya sendiri saya bagi.
Oke, oke. Yang berikut Kak Jakir lagi, Kak Jakir. Silakan untuk di copy ini pertanyaan ini. Karena Kak Jakir saya lihat tuh yang paling apa ini aktif sekali di sini. Yang mana teman lain masih ada di perjalanan dan absen lain kayaknya saya lihat. Baik Sedikit aja Kak Kak, Jakir. untuk saya coba dulu ya Kak. Eh, Keterlibatan komunitas inilah memang sangatlah penting karena memang di sini kita bisa dapat mengkomunikasikan dengan rekan-rekan sejawat terkait rancangan program berbasis proyek yang akan kita susun. Kemudian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Apakah pemahaman terhadap komisi belajar berdampak pembelajaran peserta didik? Sudah berdampak. Kayaknya ini berdampak dan ini sangatlah penting karena di rancangan proses perancangan program berbasis proyek itu kan artinya kan mengajak siswa dalam membentuk apa ya, seperti bentuk latihan yang seperti yang saya sampaikan semalam. Jadi ini sangat berdampak penting kepada peserta didik. Mungkin itu yang setahu saya Kak. Mungkin ada kakak-kakak yang lain yang bisa menambahkan. Kayaknya kakak kalian ada halangan kayaknya. Ada yang masih ada urusan. Tentunya Ada kita sadari bersama begini ya. Ketika ada keterlibatan atau peran dari rekan sejawat, tentunya ada dampak positif yang dalam kita semua belajar. Misalnya ada rekan kita yang mengamati kita apakah ada perlu perbaikan dalam melakukan pembelajaran atau ada perlu dikurangi atau perlu ada namanya masukan dari kakak-kakak yang lain misalnya berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Karena kita dibantu oleh teman-teman, tentunya kita masukan dari rekan-rekan kita atau rekan-rekan yang ada dalam kegiatan kumpul tersebut. Mungkin berkaitan dengan pelaksanaan atau asesmen atau berkaitan dengan administrasi dan sebagainya. Itu yang paling penting. Jadi intinya bahwa ketika melakukan kegiatan ini apa secara tidak langsung atau secara langsung akan mengalami perubahan dan perubahan itu akan berdampak kepada peserta didik dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar yang dapat di sekolah. Oke, yang berikut lagi ini ada beberapa pertanyaan ini eh, agak susah juga sih menurut saya. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir ya, yang berikut mas saya. Kemudian yang berikut review kembali bagaimana kegiatan pembelajaran berbasis proyek itu dapat melibatkan voice, choice, dan ownership peserta didik dalam pembelajaran atau penerapan PBL. Apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, dan ownership itu dalam pembelajaran sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Berkaitan dengan voice adalah berkaitan dengan pilihan ya, suara. Yang voice ada suara, kemudian yang choice ada pilihan, dan yang ownership adalah kepemilikan. Jadi pemilikan itu apakah dalam pembelajaran kita sudah memberikan pelayanan kepada peserta didik dalam bentuk kepemilikan, kemudian suara, dan pilihan. Mungkin seperti itu. Kira-kira bagaimana Kak Jakir? melibatkan pos. Baik, kalau saya lihat dari sini di sini ada penerapan PJBL, berarti di sini berbicara tentang project based learning ya, Kak. Ya, Ya, tentunya di sini iya kalau dilihat dari voice, choice, ownership ini memang perlu karena memang ini project based learning ini kan di situ guru sebagai fasilitator ataupun yang mengamati kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian apakah pemahaman saya terhadap berdampak pada pembelajaran peserta? Kayaknya ini masih sama juga, ini akan berdampak kepada peserta didik karena di situ kita juga kan sebagai fasilitator ataupun guru itu dia memang membutuhkan suara, choice itu apa dulu Kak? pilihan. Oh, Kepemilikan. Ya. Dan yang terakhir adalah ownership ataupun kepemilikan. Iya. Ownership. Hanya itu dari saya Kak. Oh, Oke, terima kasih. Saya lihat ada yang sudah bersuara, kira-kira tadi siapa ya?
Ada dari saya, Kak. Oh, Oke. Karima, mungkin bisa ditambahkan. Ya, bagaimana melibatkan voice choice ownership. Di sini ada kalau voice itu adalah suara murid, terus choice itu pilihan murid, dan ownership adalah kepemilikan murid. Saat murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran, mereka sendiri atau kita katakan saat murid memiliki agency, maka mereka sebenarnya memiliki suara atau voice, pilihan, choice, dan kepemilihan ownership. Dalam proses pembelajaran mereka lewat suara, pilihan, dan kepemilikan, inilah murid kemudian mengembangkan kapasitas dirinya menjadi seorang pemilik bagi proses belajarnya sendiri. Terus guru menyediakan lingkungan yang menumbuhkan budaya di mana murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam apa yang mereka pikirkan, niat yang mereka tetapkan, bagaimana mereka melaksanakan niat mereka, dan bagaimana mereka merefleksikan tindakan mereka. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan suara pilihan dan kepemilikan? Pertama adalah suara murid, voice, bukan hanya sekedar memberi murid kesempatan untuk mengkomunikasikan ide dan pendapat. Lebih luas dari ini, mempertimbangkan suara murid adalah tentang bagaimana kita memberdayakan murid kita agar memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perubahan. Terus mempromosikan suara murid dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dalam banyak cara. Suara murid dapat ditumbuhkan melalui diskusi, membuka ruang ekspresi kreatif, memberi pendapat, dan merelevansikan pembelajaran secara pribadi. Kemudian ada contoh suara murid dapat memberikan kesempatan murid untuk bertanya, memberikan pendapat, berdiskusi. Kemudian mendiskusikan keyakinan kelas dan membuat kesepakatan kelas. Terus melibatkan murid dalam memberikan umpan balik. Terus melibatkan murid dalam menyusun kriteria penilaian. Melibatkan murid dalam perencanaan pembelajaran, membentuk dewan murid dan komite-komite yang anggotanya adalah murid itu sendiri. Terus membuat daftar rutinitas bersama murid. Kemudian pilihan atau choice. Yang pertama, membuka cakrawala murid bahwa ada berbagai pilihan atau alternatif yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebelum menentukan sebuah keputusan. Kemudian memberikan kesempatan bagi murid untuk memilih bagaimana mereka mendemonstrasikan pemahamannya tentang apa yang telah mereka pelajari selama ini. Memberikan kesempatan pada murid untuk memilih peran yang dapat mereka ambil dalam sebuah kegiatan atau program. Kemudian memberikan murid kesempatan untuk memilih kelompok. Memberikan kesempatan murid untuk mengelola pengaturan kegiatan. Kemudian akan menggunakan musyawarah untuk mengambil keputusan atau jika memang diperlukan melalui voting untuk memprioritaskan langkah tindakan atau aktivitas. Misalnya saat ingin belajar tentang topik tertentu, guru dapat mendiskusikan dan membuat daftar kegiatan apa saja yang dapat mereka lakukan. Kemudian meminta murid untuk memilih mana yang ingin mereka lakukan lebih dahulu. Kemudian mengajak OSIS, membuat daftar kegiatan event, dan memberikan kesempatan untuk memilih mana kegiatan yang ingin mereka lakukan di tahun ajaran ini. Kemudian memberikan kesempatan pada murid untuk menentukan sendiri bentuk penugasan yang mereka inginkan. Kemudian memberikan kesempatan pada murid untuk mengevaluasi pembelajarannya. Memberikan kesempatan pada murid untuk menentukan rencana, jadwal atau agenda dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga adalah kepemilikan murid atau ownership. Pertama adalah mengajak murid mengatur layout kelas mereka sendiri, meminta pendapat murid untuk menentukan bentuk penugasan, kemudian merespon umpan balik yang diberikan murid, menciptakan lingkungan belajar di mana murid dapat menentukan tujuan belajar dan kriteria keberhasilan
mereka itu sendiri dan memantau dan menyesuaikan pembelajaran mereka. Kemudian memulai pembelajaran dengan menanyakan kepada murid apa yang mereka ketahui tentang topik tersebut dan dapat mendiskusikan tentang pengalaman murid tentang topik itu serta apa yang mereka minati tentang pembelajaran. Kemudian memosting ide siswa dengan seizin murid sebagai bagian dan menghargai dan menghormati kepemilikan murid. Kemudian mengkondisikan lingkungan fisik yang mendukung kepemilikan. Misalnya membuat papan buletin yang dapat digunakan murid untuk menampilkan informasi tentang pekerjaan mereka, kesuksesan mereka, dan sebagainya. Kemudian mengajak murid untuk mengatur kelas mereka sendiri supaya bagus. Kemudian memajang pekerjaan-pekerjaan murid di kelas, melakukan self-assessment, membuat sudut murid di salah satu bagian sekolah untuk kemudian memberikan jadwal untuk setiap kelas untuk melakukan sesuatu di sudut tersebut. Memberikan kesempatan murid membawa sumber-sumber pembelajaran yang mungkin mereka miliki dan meminta mereka berbagi. Itulah yang bisa saya ungkapkan yang tentang bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sangat lengkap sekali dari penjelasan kegiatan ini. Tentunya kita dari menyimak tadi sudah memahami secara betul-betul bahwa apa yang dimaksud dengan dampak dari kegiatan pembelajaran peserta didik itu ada berapa yang sudah dijelaskan, dan itu merupakan dari bahan kita dalam menyusun RTL yang akan kita selesaikan selanjutnya. Terima kasih Kak Anima sudah menjelaskan sepanjang lebar dan memberikan kita pemahaman yang lebih dari kegiatan malam hari ini. Kemudian yang berikut Kak sekalian, ketika kita sudah menyimak tentang penjelasan tadi, refleksi dari Kak Nikma dan Kak Zakir, tentunya dalam kegiatan pembelajaran PKGB Cukai ini kita harus dapat yang pertama, sebagai guru PJOK kita diberikan suatu pemahaman tentang pedagogi guru PJOK yang berpusat pada didik, dengan tujuan yang pertama kita harus dapat memahami paradigma perubahan diri guru PJOK dalam kelas. Kemudian yang kedua, secara berkelanjutan kita akan menerapkan keterampilan gerak dengan rekan sejawat yang ada di sekolah masing-masing melalui kegiatan kombel atau kegiatan berbasis proyek yang ada di sekolah masing-masing. Dan ini akan berlanjut sesuai dengan kegiatan yang kita akan rencanakan. Kemudian yang berikut, pada kesempatan ini, pada sisi ini saya akan menyampaikan penyampaian rencana RTL yang akan disampaikan kepada kakak-kakak untuk di kombelnya masing-masing, dan mohon disimak baik-baik karena ini penting. Jangan sampai nanti ada sesuatu yang keliru ketika menyampaikan kepada rekan-rekan yang ada di kombel masing-masing. Yang pertama, untuk pengantar kegiatan RTL ini, salah satu kompetensi guru adalah PJOK di era pendidikan komunikasi pelajar adalah mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi program kegiatan di sekolah akan memiliki dampak positif bagi peserta didik dan baik berdampak jangka panjang, menengah. Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kurikuler. Untuk melanjutkan selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar Bapak Ibu mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar yang ada di sekolah. Jadi pada kesempatan ini kita mulai lagi tentang persiapan untuk menyampaikan RTL kita ke kombel masing-masing sekalian. Yang berikut untuk pengantar tugas yang akan disampaikan dalam bentuk RTL, ini penting sekali, tolong disimak baik-baik, dan ini harus disampaikan nanti ketika RTL kita lanjutkan di dalam forum kombel kakak sekalian. Yang pertama, pengantar tugas yaitu sebelum merancang program kegiatan, Ibu Bapak diperlukan untuk kembali melihat visi guru PJOK sebagai pusat, peserta didik mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan, serta memanfaatkan sumber daya aset yang dimiliki oleh daerah sekolah. Jadi kita harus mendiskusikan kembali apa-apa yang aset di sekolah, kemudian diskusikan dengan rekan sejawat yang ada di sekolah
termasuk kegiatan apa yang akan kita jalankan. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, setelah kita melakukan kegiatan tersebut, kita akan merencanakan RTL yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat atau rekan satu sekolah yang mungkin bisa untuk membantu Bapak Ibu dalam melakukan kegiatan RTL ini, yaitu meliputi berbagai bentuk tugas yang meliputi satu, tujuan program. Jadi kakak sekalian, yang ikan bakar tadi itu bukan ikan bakar, ada beli kamar kuah yang dia jual-jual kuah. Oke, ada gangguan sedikit, jadi saya ulangi kembali. Untuk kegiatan RTL, yang pertama kakak sekalian yang harus ditujukan adalah yang pertama tujuan program. Kemudian yang berikut kelengkapan rencana dalam struktur program. Jadi kelengkapan itu banyak sekali ya, termasuk administrasi, pembagian tugas dan sebagainya. Kemudian di situ ada keterlibatan komunitas yang ada di sekolah. Jadi kita tidak belajar untuk sendiri, melakukan sendiri, tapi melibatkan orang lain. Kemudian yang berikut di situ ada rencana evaluasi program. Jadi setiap kegiatan itu ada namanya evaluasi dan kita tidak lanjuti terhadap apa yang kita lakukan. Mungkin dalam satu kali pertemuan kita evaluasi, dua kali pertemuan kita evaluasi, dan kita melibatkan rekan-rekan yang ada di Kombel itu. Mungkin seperti itu. Kemudian yang berikut, kakak sekalian, dalam keseluruhan tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator dalam bentuk tugas. Dan setelah Bapak, Ibu, atau kakak sudah merencanakan sebuah kegiatan ini, nanti akan disampaikan lewat forum yang ada di Kombel masing-masing dengan berbagai macam hal. Untuk itu, ketika kakak menyampaikan RTL-nya di depan umum atau di depan Kombel kakak harus membuat suatu tayangan atau slide. Nanti akan saya sampaikan, dan itu penting sekali. Yang pertama, yang perlu diunggah untuk kegiatan ini juga, kakak sekalian, di situ ada bahan tayang atau berbasis proyek untuk mulai komunitas yang ada di kakak sekalian, jadi mempersiapkan slide yang akan ditampilkan di Kombel. Sekaligus sebagai rencana awal untuk kegiatan RTL-nya. Kemudian yang berikut, kakak sekalian juga akan mencatat notulen. Jadi di kegiatan Kombel itu ada catatan khusus atau yang pernah kakak lakukan, misalnya pada jam sekian saya melakukan RTL di depan Kombel dengan jumlah peserta sekian, termasuk daftar hari juga ada di situ. Jadi hati-hati jangan sampai ada yang ketinggalan dan itu akan diupload. Jadi keseriusan kakak harus dapat di situ. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama ada notulen, kemudian yang kedua ada daftar hadir, dan itu ditandatangani oleh kepala sekolah. Itu wajib itu. Kemudian yang berikut melalui Kombel ya. Jadi di situ ada nama Kombel, kemudian nanti ada mungkin ketua Kombel, kemudian yang mengetahui juga kepala sekolah. Kemudian yang berikut dokumentasi berupa foto atau video kegiatan ketika melakukan RTL. Jadi ketika menyampaikan diskusi atau menyampaikan RTL di depan Kombel itu harus ada foto. Minimal foto lah, mungkin seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah dokumen yang relevan. Mungkin adalah masukan dari catatan-catatan sekalian dalam melakukan kegiatan tersebut. Mungkin seperti itu, jadi ada hal-hal yang penting dan harus disiapkan sebelum kakak menyampaikan RT-nya ke depan Kombel masing-masing. Jadi itu ada pertama adalah bahan tayang, kemudian yang kedua siapkan notulen, dan yang berikut adalah siapkan daftar hadir, dan yang berikut dokumen atau foto ketika kakak menyampaikan di depan RTL-nya di dalam komunitas, kemudian mungkin dokumen lain yang kira-kira bisa mendukung dalam kegiatan ini. Yang berikut kakak sekalian, untuk kegiatan RTL tentunya ini ada sebuah kalimat yang perlu kita pahami bersama, yaitu rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Jadi ini menurut Sukran Tanar, salah pokok dalam kegiatan suatu perencanaan tindak lanjut yang mereka melakukan sponsori dari kegiatan ini. Jadi kita harus dapat melaksanakan kegiatan ini dengan tujuan untuk berkontribusi dalam kegiatan pembelajaran dengan satu tujuan yang akan kita capai. Kemudian yang berikut, sekalian, pada sesi ini tentunya setiap peserta atau saudara sekalian ada modalnya sendiri dan harus dilakukan karena ini berkaitan dengan tugas terakhir. Jadi segera dapat melaksanakan ini dengan baik dan benar. Kemudian yang berikut kita masuk pada tujuan pembelajaran khusus pada kebebasan hari ini, yaitu peserta tidak memahami rencana RTL jadi sudah.
kemudian perencanaan berbasis proyek melalui komunitas dan sudah, kemudian kita itu akan melaksanakan rapat ya, persiapan. Kemudian yang berikut, aspek penyelenggaraan dan lini masa dengan baik dan benar. Jadi ada urutan-urutan yang kita akan laksanakan untuk melalui kegiatan tersebut. Yang berikut, ini yang saya maksud tadi berkaitan dengan persiapan. Jadi kakak sekalian, yang pertama ketika menyampaikan di Kobel, kita harus menyiapkan di sini ada minimal 9 slide yang terdiri atas. Yang pertama, judul program atau kegiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, latar belakang. Kemudian yang ketiga, tujuan program. Yang keempat, capaian atau langkah-langkah hasil yang diharapkan untuk tujuan. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Kemudian yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kemudian yang ketujuh, rencana evaluasi. Kemudian yang kedelapan, mungkin ada sebuah tantangan dan yang perlu kita sampaikan, misalnya dalam hal-hal menghadapi suatu situasi yang mungkin akan muncul di suatu saat kakak untuk menyampaikan hal tersebut. Jadi dalam kegiatan ini ada 9 slide yang mau ditampilkan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi itu. Kemudian yang berikut, setelah kakak menyampaikan itu akan diunggah dalam bentuk presentasi, disampaikan, kemudian diunggah dalam bentuk video atau foto yang dapat dilakukan di LMS. Mungkin seperti itu. Kemudian yang berikut kasih kalian, ini baru sebuah bahan. Kemudian yang berikut, tadi sudah sampaikan, di sini berkaitan dengan komponen correct, tentunya ada judul tadi sudah, tetapi yang lebih jelasnya ketika judul itu harus berkenaan dengan proyek yang akan dihasilkan kasih kalian. Jadi harus mengena pada semua program atau program yang telah diberikan. Kemudian yang berikut, latar belakang. Di situ adanya penjelasannya mungkin berkaitan dengan tadi disampaikan banyak lebar, bagaimana suara, pilihan, dan kemilikan murid akan dipenuhkan dalam dorong untuk menjadi berkarya. Jadi di latar belakang, mungkin sedikit saja, tapi di situ perlu ditunjukkan berkaitan dengan suara, kemudian pilihan, dan kemilikan siswa untuk menjelaskan dalam latar belakang tersebut. Kemudian yang berikut, di situ juga dapat dijelaskan tentang kondisi atau kebutuhan lapangan atau minat terhadap program ini, termasuk sumber informasi dan kondisi yang diambil misalnya dalam survei dan interview yang dilakukan oleh murid atau orang tua, data atau pencapaian yang ada serta dalam pemetaan aset yang ada di sekolah. Di latar belakang bisa dicantumkan. Kemudian yang ketiga, tujuan program. Tentunya tujuan program itu ada kaitannya dengan apa yang perlu kita lakukan untuk kegiatan itu berkaitan dengan apa yang kita akan capai. Mungkin seperti itu. Kemudian yang keempat, langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan. Jadi di situ tertulis betul, jadi step by step-nya mulai dari persiapan, kemudian pelaksanaan dan evaluasi itu harus kakak rencanakan dari awal supaya tidak menimbulkan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Termasuk di situ ada berapa penempatan di sini. Yang pertama adalah dalam kegiatan langkah-langkah tersebut kakak harus menyampaikan di situ berkaitan dengan tindakan yang bersifat spesifik, mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab dan tindakan tersebut. Jadi peran-peran dari kegiatan tersebut. Kemudian yang berikut, kakak juga harus memperhatikan yang pertama adalah penempatan peserta kontributor atau pameran utama, mungkin dari hasil ya, dari program ini dengan suara pilihan kebudayaan. Jadi terwakili semua. Kemudian yang berikut, mungkin ada beberapa pilihan yang dapat diambil berkaitan dengan langkah-langkah ini adalah berkaitan dengan salah satunya seperti saat kita akan mempelajari sport education atau saat ini sudah dibekali setiap untuk kemungkinan untuk berkontribusi dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya bahwa proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tetapi peserta didik menjadi lebih berperan utama melalui perencanaan hingga melaksanakan kegiatan penyelesaian tantangan ini dalam proyek ini. Guru akan melakukan pendampingan selama kegiatan proyek. Jadi di langkah-langkah itu juga ada
kegiatan pendampingan yang perlu disahkan oleh teman-teman sekalian, termasuk guru-guru yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang berikut yang kelima, Kak sekalian, jangan lupa dalam kegiatan ini ada lagi struktur program atau mitra dalam komunitas belajar. Tolong dicantumkan. Dalam hal ini mungkin ada guru-guru, di situ tertulis ada guru PJOK, ada guru IPA, ada guru lainnya yang bahasa Indonesia, dan itu perlu disampaikan atau ditulis dalam kegiatan ini supaya lebih bermakna dalam artian untuk mengambil peran berbagai tindakan yang perlu diambil. Kemudian yang berikut yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh kelas sekolah. Ini berkaitan dengan sumber daya yang ada digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokus ini ada berkaitan dengan menggunakan sumber daya yang ada atau implementasi dari aset basic training yang ada di sekolah. Jadi berkaitan dengan pernyataan tentang kapasitas tentunya peralatan dan stakeholder yang ada serta aset-aset yang akan digunakan. Jadi itu yang paling penting. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas tadi sudah disampaikan, termasuk ini berkaitan dengan aset yang kekuatan ya. Aset itu dan kekuatan berarti aset yang ada di sekolah. Kita tidak perlu menggunakan aset yang di luar sekolah yang tidak ada atau dalam bentuk untuk dicari-cari dan perlu untuk ditambahkan. Jadi yang penting kita sudah memanfaatkan aset yang ada serta basis-basis yang ada, kekuatan yang ada di sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi itu akan dilakukan oleh Kak sekalian sesuai dengan program. Misalnya dalam ini bisa dilakukan untuk 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan, baru evaluasi. Itu tergantung situasi dan kondisi Kak dalam melakukan refleksi, dan itu merupakan bagian pilihan yang harus pilih Kakak sekalian. Kemudian yang ke-8 tadi sudah sampaikan bahwa untuk tantangan dan kemungkinan yang muncul itu pun harus disiapkan, harus diantisipasi dalam rangka untuk menjalankan serta menyelesaikan kegiatan yang Kakak pilih. Yang berikut, di sini ada berapa tindakan yang harus kita pahami bersama, yaitu berkaitan dengan RTL ini, Bapak sekalian. Aspek penilaian perencanaan berlanjut terdiri atas 1 adalah tujuan program, kemudian yang kedua kelengkapan rencana dalam program, yaitu kelengkapan itu berarti berkaitan dengan persiapan ya, target-target yang perlu diketahui. Kemudian yang berikut keterlibatan dalam komunitas sekolah, itu penting. Kemudian yang keempat adalah atau yang bagian D, rencana evaluasi program, yaitu lini masa evaluasi yang jelas, kemudian sumber data yang akan diambil, dan evaluasi yang jelas. Kemudian ketiga adalah teknik pengambilan data, observasi, dialog, atau wawancara. Jadi ada berapa macam yang harus kita ketahui bersama. Kemudian yang berikut, nah inilah yang perlu kita pahami bersama, karena kita harus gerak cepat dalam artian harus step by step. Untuk lini masa kegiatan LTR ini kurang lebih 1 minggu ya, 1 minggu, dan kita harus merencanakan dari sekarang, bersiap-siap. Yang pertama, lini masa LTR itu terdiri atas menyusun rencana lanjut yang sesuai dengan kakak-kakak rencanakan. Kemudian yang kedua, menyusun dan mengunggah di LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi berupa video, foto, kegiatan, notulen. Nah, ini tadi saya jelaskan lagi. Foto kegiatan ya, bersifat notulen atau catatan diskusi. Jadi perlu dicatat juga. Notulen itu berkaitan dengan catatan diskusi. Kemudian di dokumentasi lain relevan tentang 6 hari dari sesi pengantar RTL. Jadi ini akan dilakukan, kakak sekalian, kurang lebih 6 hari ke depan, kakak harus membuat rencana presentasi persiapan untuk melakukan di depan kombel kakak sekalian. Kemudian berikut, setelah itu kakak unggah di LMS, saya akan melakukan penilaian unggah RTL. Jadi saya akan lihat bagaimana tindak lanjutnya, persiapannya, dan seterusnya, kelengkapannya ketika menyampaikan di kombel masalah. Terdiri atas 1 dokumen, kemudian notulen, catatan diskusi, dan foto-foto yang kira-kira mendukung dalam kegiatan itu. Kemudian yang terakhir, setelah 6 hari menyusun RTL, akan menunjukkan umpan balik, dan dari kegiatan ini tentunya dalam bentuk
penguatan-penguatan tertentu yang nanti akan disampaikan lewat LMS ini. Yang berikut Kak sekalian, sebagai catatan kecil, saya ingatkan kembali, ini kemungkinan di kelas ini ada berapa kakak sekalian yang mungkin pesertanya adalah satu sekolah ada 2 orang. Jadi diingatkan kembali, jika terdapat satu sekolah terdiri dari 2 peserta, maka hal-hal tersebut bisa dilakukan. Yang pertama, bahan tayang yang dapat disusun masing-masing peserta lebih dahulu atau bahan tayang asli ini nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing LMS. Jadi yang aslinya setiap orang melakukan itu yang asli, dalam arti misalnya 2 sekolah 2 peserta, maka setiap orang akan mengunggah RTA-nya masing-masing. Kemudian yang berikut, peserta dalam satu sekolah menunjukkan konsep tersebut yang akan dibawa ke Kombel. Jadi mungkin di sini ketika ada dua rencana tapi 2 peserta, maka satu aja boleh diambil. Jadi dipresentasikan lewat Kombel itu. Jadi tidak perlu sendiri-sendiri. Kemudian kalau memang disampaikan 2 juga tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting di situ ada dokumentasi dan catatan-catatan penting. Kemudian yang berikut, yang ketiga, untuk mendukung lainnya seperti notulen dan video dapat dimungkinkan dokumen bersama diunggah masing-masing penugasan peserta. Jadi semua kegiatan itu akan diunggah, dokumen dan sebagainya, notulen dan daftar hari sebagainya akan diupload di LMS masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita akan tanya jawab sedikit, kurang lebih 5 menit ke depan. Untuk itu, ketika ada sesuatu yang perlu ditanyakan pada kesempatan ini, silakan untuk raise hand. Saya persilakan. Oke, Kak Acitnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, yang saya ingin tanyakan pada saat kita akan melakukan persentase di Kombel itu tentang program khusus PJOK atau bagaimana itu, Kak? Mungkin Kak Acita kemarin tidak sempat masuk, oleh karena itu Iya. nanti sebentar disampaikan. Ya, Oh, iya. oke. Mungkin Ya, ada siap, teman-teman Kak, lain yang menyampaikan. Oh, oke, siap. Kak Osman silakan. Izin ke fasilitator yang terkait dengan RTL dan nanti di dalamnya kan kita akan melaksanakan komunitas belajar dan sebagainya. Mungkin yang sama juga sekarang ini kita laksanakan yakni penyusunan soal serta pelaksanaan asesmen semester ya. Jadi kalau di 1 minggu ini kita akan melakukan Kombel, kayaknya untuk waktu dekat 1 minggu ini tidak cukup waktunya nih, karena sekarang itu sementara persiapan penyusunan soal dan minggu depannya langsung UAS ya, ulangan semester. Tanggal berapa Pak Osman ini? Kalau tidak salah kalau untuk SMA tiba itu tanggal 2. Cuma mungkin ada di sekolah lain yang di minggu depannya lagi. Cuma kalau rencana di SMA tiba itu. Kalau kita SMK itu tanggal 9. Oh iya, itu rencana itu informasi dari Waka Kurikulum itu kan tanggal 2. Cuma tidak tahu kalau mungkin akan digeser, cuma informasi di awal selesai tanggal 2. Sementara sekarang kan penyusunan soal. Jadi kalau kita akan melaksanakan Kombel, itu agak sulit terlaksana karena semua guru-guru kan sibuk dengan penyusunan soal, persiapan asesmennya itu. Mungkin ada solusi. Itu saja Kak fasilitator. Oke, terima kasih Kak Usman. Di sini bukan berarti begini ya, kita tidak usah cari yang susah dalam artian menyampaikan Kombel itu. Yang jelas di situ kakak sekalian bagaimana caranya, di situ ada sesuatu yang disampaikan dalam artian rekan-rekan yang sempat akan menjadi pemeran atau membantu kakak dalam kegiatan RTL. Itu yang paling penting. Kemudian yang berikut, ketika kakak menyampaikan RTL di depan Kombel, tidak perlu semua yang hadir, tapi minimal kakak sekalian menyampaikan yang pertama diskusi dengan kurikulum. Kalau memang semuanya ada
ada kesibukan masing-masing. Kemudian yang kedua kepala sekolah. Karena di situ ada daftar notulen yang diketahui oleh kepala sekolah. Jadi silakan kondisikan saja. Bukan berarti harus semua, enggak. Minimal ada suatu dokumen yang perlu disiapkan, masuk foto 2-3 cukup. Kemudian yang berikut daftar hadir cukup. Kemudian notulen itu mungkin kakak bisa kondisikan sesuai dengan situasi yang ada. Mungkin seperti aja. Mungkin seperti itu Kak Usman. Baik, Boleh baik, terima kasih. Ya, oke. Ada yang lain? Oh, Kak Acita kayaknya tadi ada pertanyaan ya? Iya, Kak. Coba diulang. Tuh, pada saat kita akan melakukan kombel itu presentasinya itu membahas tentang PJOK atau apa itu, Kak? Oke. Kak Acita sudah pernah mendownload file yang kemarin saya bagikan di grup? Belum, Kak. Oh, belum. Oke. Kalau belum, nanti sebentar kapan-kapan Kak download, kemudian Kakak baca. Di situ ada kolom dan harus diisi sebagai persiapan awal untuk kegiatan pembelajaran berbasis proyek dengan kelanjutan RTL ini. Jadi, ketika Kakak sudah mengambil sebuah judul, tentunya di situ ada poin-poinnya yang harus diisi. Setelah diisi, kakak-kakak akan menyampaikan rencana kegiatan berbasis proyek itu dalam bentuk RTL yang ini. Jadi silakan nanti dibuat saja sedemikian rupa penyampaian tentang PPT atau rencana itu di depan kombel. Di situ ditekankan itu 9, tetapi kalau memang kakak-kakak lebih dari 9 sih tidak masalah. Kemudian yang berikut ketika kami menyampaikan izin kepada kurikulum dan kepala sekolah. Minimal seperti diskusi dulu, minta izin bahwa dalam waktu ini saya harus menyampaikan kegiatan ini sebagai tugas akhir untuk kegiatan PKG PJOK dan diminta waktunya kesediaannya mungkin 5 atau 10 menit cukup aja. Cukup untuk mengakomodasi semua diskusi yang ada di kombel itu. Tidak perlu harus 2 berjam-jam, tidak perlu. Itu aja. Mungkin seperti itu Kak Nikma, ini berkaitan dengan materi ya. Materi yang PJOK. Pilihan dalam artian menyampaikan rencana itu dalam bentuk kemarin sudah sampaikan diantaranya satu mungkin berkaitan dengan keterampilan gerak silahkan dipilih, yang kedua kebugaran jasmani, yang ketiga berkaitan dengan sport education atau SEM. Jadi 3 itu pilih materi yang kira-kira kakak-kakak bisa lakukan dalam kegiatan pembelajaran berbasis proyek melibatkan kombel yang ada di sekolah. Simpel aja Kak, tidak usah terlalu susah-susah. Oke, Kak Dima, kira-kira ada sesuatu yang perlu disampaikan? Pas, Kak, pas. Nah, berarti kalau mau pilih satu itu boleh SEM atau yang lain? Oke, boleh SEM, Menyampaikan di boleh kombel? keterampilan gerak, terserah kakak sekalian sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah kakak sekalian. Mungkin begitu. Oke. Iya, makasih Kak. Oke, nanti jangan lupa di-download ya, kemarin yang dibagikan kemudian dibaca-baca dan diisi kalau memang belum terlalu ke sana. Mungkin seperti itu. Boleh toh? Oke. Apa yang di-download, Kak? Ada kemarin yang saya bagikan format persiapan belajar berbasis proyek. Kemarin. Dan mungkin besok saya akan bagikan yang ini malam sebagai persiapan untuk menyampaikan PPT-nya karena PPT juga akan diupload di LMS sebagai persiapan untuk menyampaikan di kombel. Jadi jangan lupa di kombel notulen, kemudian daftar hadir dan catatan lainnya mungkin bisa diupload di LMS sebagai bahan bentuk untuk persiapan awal di RTL. Oke, siap. Itu tugas 3 titik berapa ya, Kak? Ini yang aksi apa? Nyata persiapan rencana tindak lanjut. Oh iya, aksi nyata. Ada itu. Oke, kayaknya kegiatan hari ini diskusi sudah mencukupi. Dan saya akan membacakan karena kita juga dibatasi oleh waktu. Terima kasih untuk kita semua yang sudah melakukan refleksi dan pada kesempatan
hari ini pada sesi akhir kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama kita sudah merefleksikan pembelajaran modul 3 yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Jakir dan rekan-rekan semua. Kemudian yang berikut, yang kedua, kita sudah memahami penugasan rencana tindak lanjut yang tadi sudah sampaikan, dari mulai persiapan, kemudian menyampaikan kepada Kombel dalam bentuk PPT, dan kemudian di situ ada yang perlu disiapkan, misalnya daftar hadir, notulen, dan dokumen lainnya termasuk foto kegiatan menyampaikan tersebut, dan itu yang perlu kita ketahui dan kita laksanakan. Dan itu akan menjadikan sebuah bahan untuk diupload di LMS sekalian. Sebelum kegiatan malam hari ini kita tutup, tentunya ada yang perlu disampaikan berkaitan dengan hal ini. Untuk itu, kepada kalian sekalian, saya minta 1-2 orang sebelum ditutup, refleksi sedikit aja. Apa sebenarnya yang kita dapat dari kegiatan pembelajaran malam hari ini berkaitan dengan persiapan RTL. Mungkin pada kesempatan ini, saya minta partisipasinya kepada rekan-rekan yang belum sempat melakukan partisipasi pada kesempatan malam hari. Silakan. Kalau ada, kalau tidak ada ya mungkin cukup Pak ya. Kanan ada kira-kira? Suaranya tidak muncul kanan. Halo, Oke, silakan. kalau dari saya mungkin hanya sebagai apa ya, saling sharing atau tukar pengalaman apa yang kita sudah dapatkan itu yang kita sampaikan tentang perkembangan untuk pembelajaran yang saat ini, terutama ini mungkin kalau untuk SEM ini mungkin kita presentasikan atau kita sampaikan ke Kombel kita, dan ini merupakan hal yang baru untuk teman-teman yang lain. Jadi hanya sebagai penambah pengalaman begitu dalam meningkatkan proses kegiatan pembelajaran. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih kanan sudah memberikan tambahan. Begini kan sekalian, berkaitan dengan pilihan dan judul yang kakak laksanakan, silakan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya meminta sesuatu itu karena kita juga berpikir bahwa kita dalam hal ini posisinya adalah persiapan semester, kemudian Desember itu biasanya kan banyak kegiatan yang banyak menyita waktu. Oleh karena itu, jika kakak memilih suatu proyek, pilihlah proyek yang mudah yang bisa dilaksanakan dan tidak terlalu memberatkan. Karena posisinya pada saat ini adalah mungkin wali kelas juga akan sibuk dengan urusannya wali kelas, dan itu yang paling penting. Dan mungkin kalau kakak ada tindakan yang lain yang perlu dibicarakan dalam artian, oh saya memilih ini dan saya yakin bisa, oke enggak apa-apa, silakan. Mungkin seperti itu. Tapi yang penting bahwa kita harus membaca situasi, karena situasinya di bulan ini karena mungkin banyak kegiatan dan seterusnya, untuk melakukan kegiatan yang bersifat ada keterampilan gerak, ada kebugaran jasmani, dan SEM itu tergantung pilihan kakak semua. Kalau memang ada yang dipilih SEM, oke, tidak apa-apa, silakan. Misalnya ini berkaitan dengan meeting kelas atau apa pertandingan atau apa invasi dan seterusnya. Itu tergantung kakak sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan sebelum kegiatan malam hari ini kita tutup, maka ada sedikit sesuatu yang perlu kita pahami bersama, yaitu saya akan bacakan sedikit sesuatu ini. Sebelum kegiatan ini kita tutup, maka ada sedikit yang sebagai penyemangat. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tetapi waktu sudah. Habislah sudah, sorry. Kemudian yang berikut, burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua.
cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, sebelum kegiatan hari ini kita tutup, rekan sekalian, saya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih sekalian kepada kita yang sudah hadir pada malam hari ini dan selamat Hari Guru Nasional yang ke-79 dengan tema Guru Hebat Indonesia Kuat. Jadi kita akan bertemu kembali kurang lebih 1 minggu ke depan, yaitu kalau tidak salah di tanggal 2 Desember. Oleh karena itu, di waktu-waktu yang ini kakak-kakak bisa melakukan kegiatan ETL-nya dan saya tunggu di tanggal 2 itu harus di-upload sebagai evaluasi untuk kegiatan umpan balik dari hasil karya yang kakak-kakak laksanakan. Jadi itu yang paling penting. Kemudian terima kasih untuk kita semua dan mudah-mudahan kita semua akan diberikan kesehatan dan dalam melaksanakan kegiatan mengajar atau sebagai guru di sekolah masing-masing. Sekali lagi terima kasih. Kita foto dulu bersama, mungkin 3 kali. Cukup silakan untuk dibuka kameranya Kak sekalian sebelum kegiatan malam hari kita tutup. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang berikut. 1, 2, 3. Yang terakhir jempol kiri mungkin bisa. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak sekalian. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar.